merupakan program pertukaran mahasiswa antar klaster pulau. Kita sudah melalui proses untuk seleksi PT penerima yang akan bisa menampung teman-teman mahasiswa ketika mendaftar dan menjadi peserta di PMM Angkatan ketiga. Di bulan Maret ini kita akan mulai membuka pendaftaran. Tadi ada yang tanya di Q&A, kapan sih dibuka? Dibuka mulai besok, tanggal 29 Maret 2023 hingga 2 Mei 2023. Tapi teman-teman mahasiswa yang biasa sistem SKS nih, sistem kebut semalam, tolong ya, jangan mepet-mepet. Diskusikan bersama teman-teman dan para alumni dan mulai mempersiapkan dokumen pendaftaran untuk bisa mendaftar di PMM 3 sedini mungkin. Kenapa? Karena teman-teman mahasiswa ini nanti ketika masa pendaftaran harus langsung memilih perguruan tinggi yang ingin dituju. Siapa cepat dia dapat. Kalau misalnya nanti diundur-undur, siapa tahu kuota dari perguruan tinggi yang diminta atau yang diinginkan nanti justru habis duluan. Jadi mohon lihat timeline yang kita sediakan ini dari bulan Maret hingga ke awal Mei. Nanti teman-teman mahasiswa akan diperkenankan untuk mendaftar. Tapi ingat, ada kuota yang terbatas dari tiap perguruan tinggi PT penerima yang sudah diterima di PMM 3. Ada 204 perguruan tinggi dari seluruh Indonesia di pulau-pulau yang berbeda. Kemudian teman-teman setelah melaksanakan proses seleksi akan mendapatkan pengumuman mahasiswa untuk peserta PMM 3 di Juni 2023. Kita akan masuk ke dalam persiapan untuk mahasiswa diberangkatkan hingga bulan Juli dan Agustus. Teman-teman akan mulai diterbangkan ke PT penerima. Next slide please. Oke, ini adalah journey bagi mahasiswa peserta program jika sudah menjadi peserta. Oke, yang pertama nih dari masa pendaftaran terlebih dahulu. Tadi sudah disebutkan teman-teman akan diminta untuk mengenal terlebih dahulu PT penerima apa saja yang menjadi peserta di PMM 3. Ada 204 PT penerima. Nah, teman-teman harus cek terlebih dahulu mata kuliahnya apa saja yang ditawarkan, modul Nusantaranya, terletak di mana, kemudian melihat fasilitas-fasilitas yang ditawarkan. Kemudian sebagaimana syarat untuk mendaftar PMM, tentu ada banyak yang harus dipersiapkan. Kami minta teman-teman segera mengisi daftar dulu di laman PMM mulai besok tanggal 29, nanti harus isi free text, info-info yang dibutuhkan, dan juga mengunggah beberapa dokumen yang diminta sebagai persyaratan. Selanjutnya, kami akan minta teman-teman mahasiswa untuk memantau terus ya proses seleksi ini, kemudian nanti akan ada survei kebinekaan, dan akhirnya start from August, teman-teman akan mulai diberangkatkan ke PT tujuan atau PT penerimanya. Sebagai bagian dari manfaat ikut serta program PMM, teman-teman akan mendapatkan bantuan biaya hidup dari LPDP. Untuk ini nanti akan ada syaratnya yang akan kami sampaikan lebih detail lagi. Ketika melaksanakan PMM, ada banyak sekali kegiatan yang akan teman-teman dapatkan, tidak hanya perkuliahan di perguruan tinggi PT penerima dengan prodi-prodi yang seru banget, tapi juga ada mata kuliah modul Nusantara. Bagaimana tadi Laili dan Yudik sampaikan, ada banyak pembelajaran yang akan didapatkan dari mata kuliah modul Nusantara ini. Nah, setelah mengikuti perkuliahan, teman-teman kemudian akan dimobilisasi ke pulangan dan tentunya harus dipastikan bahwa seluruh laporannya sudah lengkap. Dan juga mengisi seluruh survei yang diwajibkan bagi peserta mahasiswa. Nanti di akhir, teman-teman mahasiswa akan mendapatkan e-sertifikat dari Kemendikbudristek dan juga mendapatkan pengakuan SKS hingga 20 SKS. Next slide please. Untuk program pertukaran mahasiswa Merdeka, ada banyak tujuan yang ingin kami dapatkan bagi mahasiswa peserta program. Tadi sudah disebutkan beberapa kali bahwa ini akan meningkatkan kemampuan dan juga wawasan kebangsaan dari mahasiswa peserta program dan juga akan meningkatkan pemahaman mahasiswa pada keberagaman yang ada di Indonesia dan juga memperkuat persatuan.
Melalui PMM juga akan terjalin perjumpaan dan dialog intensif sehingga tercipta penguatan persatuan dari rasa yang dimiliki oleh para mahasiswa. Dan ini juga akan memperluas dan juga memperdalam pengetahuan akademis mahasiswa. Tadi sudah disampaikan ya oleh salah satu peserta PMM 2 dari Warma Dewa pindah ke UGM belajar banyak hal baru karena di sana sangat kompetitif. Nah, teman-teman juga akan diuji di sana kekuatannya untuk bisa agile dan juga adaptif terhadap lingkungan yang baru. Ada beberapa elemen utama atau kebijakan-kebijakan yang berlaku mulai dari PMM angkatan ketiga atau tahun 2023 ini. Tentunya PMM tetap dipindahkan antar klaster pulau. Jadi teman-teman yang berasal dari Pulau Jawa misalnya nggak bisa memilih perguruan tinggi yang ada di Jawa juga, tapi bisa memilih perguruan tinggi yang ada di Nusa atau Bali, Maluku Papua, Sumatera, Sulawesi maupun Kalimantan. Kemudian tadi sudah disebutkan bahwa mahasiswa akan mendapatkan SKS hingga 20 SKS sebagai pengakuan dari hasil pembelajaran di program PMM. Melalui PMM, mahasiswa bisa bertukar dari PTN ke PTS maupun sebaliknya. Nah, di PMM angkatan ketiga akan dilaksanakan di semester ganjil depan, sehingga yang bisa mengikuti adalah mahasiswa yang berada di semester 3, 5, dan 7 ketika program berjalan nanti. Melalui kegiatan di bawah modul Nusantara, mahasiswa juga dapat mengeksplorasi persatuan dalam keberagaman budaya Indonesia. Dan pertama kali di PMM angkatan ketiga, kita membuka kesempatan bagi mahasiswa vokasi dan juga perguruan tinggi vokasi untuk menjadi peserta. Tapi nanti mahasiswa vokasi hanya bisa memilih pertukaran ke vokasi lagi. Begitu juga hal yang sama dengan mahasiswa akademik hanya bisa memilih ke perguruan tinggi ataupun prodi akademik lagi. Selanjutnya, dilihat dari kepesertaan di PMM yang sudah berjalan hingga kedua, sudah lebih dari 23.700 mahasiswa menjadi peserta PMM. Di PMM ketiga ini kita akan membuka kesempatan hingga 15.180 lebih mahasiswa untuk menjadi peserta. Banyak sekali ya, tapi ayo teman-teman mahasiswa, siapa cepat dia dapat dan pastikan kalian memenuhi seluruh persyaratan untuk bisa menjadi peserta. Jangan sampai ada yang salah ya dokumennya, dan pastikan ketelitian kalian sebelum mengunci submission di masa pendaftaran PMM 3. Next slide please. Oke, untuk modul Nusantara ada 4 kegiatan dimulai dari kebinekaan, inspirasi, refleksi, dan kontribusi sosial. Apa sih yang disebut dengan modul Nusantara? Modul Nusantara merupakan mata kuliah khusus di bawah program pertukaran mahasiswa merdeka, di mana di dalamnya terdapat rangkaian kegiatan yang difokuskan untuk menciptakan pemahaman komprehensif bagi mahasiswa terkait dengan kebinekaan. Ada kegiatan lainnya yaitu inspirasi, refleksi, dan kontribusi sosial. Program ini didesain melalui modul Nusantara dengan pembimbing-pembimbing yang khusus yaitu dosen modul Nusantara, dan dilakukan secara periodik, berurutan dan berulang sehingga teman-teman yang mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka bisa mendapatkan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga. Selanjutnya, oke, dengan 4 jenis kegiatan modul Nusantara, nanti mahasiswa akan mendapatkan achievement atau CPP yang berbeda dari masing-masing kegiatannya. Contohnya, untuk kebinekaan, mahasiswa nanti akan mengikuti kegiatan-kegiatan yang mempromosikan kebinekaan, keberagaman budaya Indonesia yang diadakan oleh PT penerimanya. Ada eksplorasi budaya, datang ke museum, ke rumah ibadah, kemudian mempelajari tarian-tarian daerah di lokasi PT penerima, dan lain sebagainya. Ada 8 aktivitas yang akan dilaksanakan di bawah kegiatan kebinekaan yang akan dilaksanakan di PT penerima.
Selanjutnya, untuk inspirasi, mahasiswa nanti bisa bertemu dengan orang-orang hebat yang dibawa oleh PT penerimanya. Ada budayawan, bisa atlet berprestasi, kepala-kepala daerah, pengusaha sukses, dan figur-figur yang sukses lainnya. Ada 2 aktivitas di bawah inspirasi dari Modul Nusantara. Untuk kegiatan refleksi, nanti mahasiswa diminta untuk bisa merefleksikan pengalaman dari kebinekaan yang sudah dijalankan. Ada sharing kelompok, refleksi, renungan, dan kegiatan diskusi lainnya bersama dengan seluruh peserta PMM di satu PT penerima. Yang terakhir, ada kegiatan kontribusi sosial. Ada banyak kegiatan di bawah kontribusi sosial ini. Bisa berupa bakti sosial, bisa juga pentas budaya, bisa mengajar ke sekolah, menjadi relawan di rumah sakit, memberikan kelas inspirasi, dan lain sebagainya. Next slide please. Ada 16 ya in total dari kegiatan Modul Nusantara yang akan dilaksanakan oleh teman-teman mahasiswa. Tentunya ketika mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh teman-teman mahasiswa sehingga bisa diakui pembelajarannya hingga 20 SKS. Mahasiswa diminta untuk mengikuti perkuliahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT penerima dan juga mata kuliah yang ditawarkan. Di sana, selain mata kuliah juga ada Modul Nusantara. Nah, dosen-dosennya juga sudah ditetapkan, kemudian jadwalnya juga sudah ditetapkan. Yang paling penting dari mahasiswa peserta program harus berkomitmen untuk membuat laporan tepat waktu. Kita harus menjadi generasi yang taat administrasi dan juga tepat waktu dalam banyak hal. Oke, jangan lagi nih menjadi generasi Indonesia yang terkenal dengan waktu yang molor. Kita harus tepat waktu mulai dengan mengikuti program PMM. Kemudian, teman-teman mahasiswa nanti ketika menghadapi atau mengetahui ada kasus 3 dosa, ini wajib ya melaporkan kepada tim program PMM. Sekali lagi, teman-teman wajib mengikuti seluruh kegiatan dan juga tugas yang diberikan oleh dosen dan juga oleh tim PMM. Yang pasti kami memohon sekali teman-teman mahasiswa ketika memiliki niat untuk mengikuti program PMM Angkatan Ketiga ini, niatnya dijalankan hingga akhir. Sehingga teman-teman mahasiswa mengikuti program atau kegiatan PMM hingga berakhir nanti. Ada 2 skema dalam pengambilan SKS di program PMM ketiga. Opsi yang pertama dan kami dorong adalah untuk mengikuti perkuliahan termasuk untuk Modul Nusantara seluruhnya di PT penerima sehingga totalnya bisa mendapatkan 20 SKS. Tapi jika teman-teman mahasiswa masih diwajibkan untuk mengambil misalnya mata kuliah tertentu di semester tersebut dari PT asalnya atau PT pengirimnya, maka masih diperbolehkan. Mata kuliah yang wajib diambil di PT penerima itu minimum paling sedikit 14 SKS. Kemudian teman-teman mahasiswa bisa combine dengan 6 SKS yang diikuti secara daring atau online dari PT asalnya tanpa ada praktikum ya khusus untuk teman-teman yang vokasi, sehingga nanti bisa combine antara 16 SKS dari PT penerima dengan 14 SKS dari PT penerima dengan 6 SKS dari PT pengirim. Khusus untuk teman-teman mahasiswa vokasi, jangan khawatir nanti yang ditawarkan oleh PT penerimanya adalah paket mata kuliah. Jadi ada teori dan juga ada praktek. Next slide please. Oke, ada manfaat yang ingin kami highlight ketika teman-teman mahasiswa mengikuti program PMM Angkatan Ketiga. Berkali-kali kami ulang bahwa teman-teman akan mendapatkan pengalaman baru terkait dengan nilai-nilai kebinekaan yang ada di Indonesia. Keberagaman suku, agama, kebudayaan, bahasa, bahkan hingga kuliner atau makanan khas daerah masing-masing. Kemudian nanti teman-teman akan menjalin pertemanan lintas budaya dan adat istiadat. Tadi Yudik bilang, di Jogja ketika belajar di UGM seperti melihat mini Indonesia.
karena banyak teman-teman PMM dari seluruh wilayah berkumpul di sana dan sama-sama belajar di UGM. Selanjutnya, dengan mengikuti PMM, teman-teman akan mendapatkan pengembangan dalam hal soft skill, baik itu kepemimpinan, kepercayaan diri, kepekaan sosial, adaptif, inovatif, analytical thinking, kemudian interpersonal communication, dan ini sangat penting untuk menjadi bekal teman-teman ketika lulus dari perguruan tinggi. Kemudian nanti teman-teman bisa berkesempatan nih untuk belajar di luar prodi. Tidak hanya lagi di luar perguruan tingginya, tapi juga bisa lintas prodi. Jadi punya minat di prodi apa, dari fakultas apa, itu bisa dipilih melalui PMM. Selanjutnya, tadi sudah disebutkan ada pengakuan hingga 20 SKS dan juga mendapatkan e-sertifikat. Yang tidak kalah penting adalah teman-teman sekali lagi akan mendapatkan pembiayaan ya selama 1 semester bantuan biaya hidup dari LPDP, dengan catatan bagi mahasiswa yang mendapatkan beasiswa lain dari pemerintah wajib menginformasikan ketika mendaftar. Mengapa? Karena nanti akan ada penyesuaian nominal ya, teman-teman yang sudah mendapatkan beasiswa dari pemerintah, baik itu Kemendikbudristek terutama, dan lainnya misalnya KJMU, itu harus stated karena tidak boleh double funding. Kemudian nanti teman-teman juga akan dibantu oleh tim PMM terkait dengan transportasi, tiket berangkatnya dan tiket pulangnya, jadi nggak perlu khawatir lagi. Kemudian nanti akan ada pendataan terkait dengan asuransi. Kalau misalnya teman-teman mahasiswa belum memiliki asuransi kesehatan, baik itu swasta maupun asuransi kesehatan BPJS Kesehatan, maka teman-teman mahasiswa akan didaftarkan oleh tim PMM. Selanjutnya, ada beberapa syarat yang harus disertakan, diunggah, dan dipersiapkan oleh teman-teman mahasiswa dengan baik. Sekali lagi ya, jangan sampai salah karena kesempatan ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi teman-teman mahasiswa dan belum tentu kesempatan itu datang 2 kali. Siapa saja sih mahasiswa yang bisa mendaftar di PMM? Mahasiswa tersebut harus aktif, berasal dari D3, D4, atau S1, dan pastikan data kalian terdaftar di PD Dikti. Minimum berada di semester 2 ketika sekarang nih semester genap mendaftar. Dan pastikan bahwa perguruan tinggi kalian merupakan perguruan tinggi di bawah naungan Kemendikbudristek. Berapa minimum IPK teman-teman mahasiswa yang bisa mendaftar? Adalah 2,8 IPK ya, bukan IP teman-teman. IPK-nya IPK kapan nih Kak yang bisa disubmit? IPK kemarin. Nah, sekarang kan semester genap. Teman-teman bisa submit untuk IPK di semester ganjil karena itu yang sudah keluar. Semester genap kan masih berjalan. Selanjutnya, pastikan mahasiswa mengunggah KTP ataupun kartu keluarga sebagai bukti bahwa kalian adalah WNI. Pastikan kalian juga memasukkan NIK yang benar. Jangan typo ya, kalau typo nanti bisa tidak lulus seleksi. Selanjutnya, ada satu dokumen yang paling penting, namanya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atau SPTJM yang akan ditandatangani oleh mahasiswa di atas materai. Nanti saya akan menjabarkan dengan lebih detail terkait dengan SPTJM ini. Selanjutnya, karena kita lagi masa pasca pandemi COVID, teman-teman mahasiswa pastikan bahwa kalian sudah vaksin minimum 3 kali. Dengan cara membuktikannya mengirimkan sertifikat vaksin yang sudah diterima. Pastikan kalian juga sehat jasmani dan rohani. Bagaimana caranya mendapatkan surat keterangan dari fasilitas kesehatan? Kemudian teman-teman mahasiswa wajib ya menyertakan akun rekening aktif BRI ataupun BSI. Pilihannya hanya 2 bank. Sehingga ketika nanti mahasiswa diterima sebagai peserta dan mendapatkan bantuan pendanaan, bantuan biaya hidup akan ditransfer melalui salah satu dari 2 rekening ini. Yang bisa dikirimkan hanya nama rekening atas mahasiswa. Jangan unggah atau submit untuk data rekening keluarga ataupun teman ya, karena tidak akan diterima.
Selanjutnya, tadi sudah disebutkan, nanti teman-teman mahasiswa juga akan diminta informasi terkait dengan asuransi kesehatannya. Apakah kalian punya asuransi kesehatan swasta atau BPJS Kesehatan? Kalau punya, pastikan aktif dan tidak ada tunggakan. Kalau tidak punya, maka nanti tim PMM akan mendaftarkan kalian untuk asuransi BPJS Kesehatan yang hanya berlaku selama program berjalan. Next slide, please. Nah, tadi sudah disebutkan ya, ada banyak data dan dokumen yang harus dipersiapkan. Pastikan teman-teman sudah mulai membuka laman pendaftaran PMM mulai hari ini dan mendaftar mulai besok. Ini adalah template untuk surat pernyataan tanggung jawab mutlak mahasiswa. Template-nya sudah disediakan di laman pendaftaran, tinggal di-download dan diisi dengan data yang benar. Datanya pastikan sesuai dengan data mahasiswa yang ada di KTP. Khusus untuk poin pertama terkait dengan data beasiswa, teman-teman mohon pastikan berikan data yang tepat dan valid yang sedang berlaku saat ini ketika teman-teman mendaftar. Jika mahasiswa atau teman-teman memiliki atau mendapatkan beasiswa dari pemerintah, khususnya Kemendikbudristek, sebagaimana yang terdaftar ya, 6 beasiswa ini wajib untuk memberikan informasi yang tepat kepada tim PMM. Kalau kalian menerima KIPK, bidik misi, afirmasi, unggulan, BIM, atau KJMU, maka wajib menginformasikan. Kemudian tuliskan jumlah bantuan biaya hidup bulanan yang kamu terima. Misalnya kalau KIPK mendapatkan 700.000 per bulan, maka tuliskan nominal Rp 700.000 di dalam SPTJM-nya. Pastikan data yang kamu isikan ini benar ya, per bulan, bukan per 6 bulan. Nanti di laman pendaftaran PMM juga akan diminta diketikkan ulang berapa nominalnya dan juga pilihan beasiswa yang dibutuhkan atau kalian miliki. Sehingga data yang ada di dalam SPTJM dan juga di dalam platform harus sama. Oke, next slide please. Ada beberapa ketentuan-ketentuan yang harus diikuti oleh teman-teman mahasiswa. Boleh slide selanjutnya, operator? Oke. Ketentuan-ketentuan ini ada yang tertulis dan ada yang tidak. Boleh kembali ya ke slide ketentuan. Nah, teman-teman mahasiswa, mohon pastikan bahwa yang paling utama ketika mengikuti program PMM adalah mengikuti ketentuan dan persyaratan yang ditentukan oleh tim PMM, Kemendikbudristek, Undang-Undang Republik Indonesia, dan juga ketentuan dari PT Penerima. Dari hal paling simpel yang harus dipastikan dan diikuti oleh teman-teman mahasiswa adalah memastikan keselamatan diri sendiri. Contohnya adalah, jika teman-teman mahasiswa, karena ini merupakan perkumpulan dari satu Nusantara, kalau misalnya mau ada diskusi kelompok, jangan diskusi berdua. Pastikan diskusi kelompok itu juga dilakukan di ruang umum. Jadi jangan di kamar kosan atau jangan di kamar asrama, oke? Dan pastikan menghindari waktu yang terlalu malam. Di atas lebih dari jam 9 malam, pastikan diskusi kelompoknya sudah selesai atau lakukan di ruangan umum ya, jangan ruangan yang tertutup dan ruangan personal. Kemudian, tadi sudah disampaikan sekali, dan ini saya mengulang kembali dan sangat menegaskan. Jika mengetahui ada kejadian atau mendapatkan perlakuan 3 dosa, jangan takut dan jangan ragu untuk segera melaporkan. Di garis bawahi ya, segera melaporkan kepada Satgas PPKS, baik yang itu berasal dari PT penerimanya, PT pengirimnya, ataupun tim PMM, bisa lewat nanti Korwilnya atau institutional relations yang ada di masing-masing wilayah, dan juga Crisis Center PPKM melalui lapor@kampusmerdeka.co. Jadi pastikan teman-teman menjadi agen perpanjangan tangan untuk melaporkan jika terjadi ataupun mendapatkan perlakuan 3 dosa. Dari masing-masing PT penerima nanti ada kepala suku
yang dipilih oleh seluruh peserta PMM di satu PT penerima. Kepala suku ini harus punya leadership yang baik dan tanggung jawab yang baik, sehingga pastikan nanti teman-teman memilih perwakilan mahasiswanya di PT penerima, sehingga kepala suku ini bisa diandalkan. Kalau misalnya ada hal yang tidak sesuai dari kepala sukunya, wajib laporkan kepada koordinator PT di PT penerima tersebut. Poin keempat tidak kalah penting nih, terutama Pak Dwi Larso nih pasti memahami dan ingin menegaskan juga kepada teman-teman mahasiswa bahwa proses pencairan dana dari PMM ini menggunakan anggaran LPDP. Kami memerlukan proses verifikasi yang sangat teliti sehingga tidak ada kesalahan karena kami menggunakan anggaran negara. Ada proses verifikasi yang panjang sekali lagi dan harus teliti, sehingga teman-teman mohon sabar dan pantau informasi prosesnya di platform ya. Kemudian pastikan juga bahwa laporannya tepat waktu karena nanti untuk bantuan biaya hidup akan dicairkan di termin keduanya berdasarkan ketepatan laporan yang teman-teman mahasiswa submit. Sekali lagi, teman-teman mahasiswa harus bertanggung jawab atas keselamatan dirinya sendiri. Jadi balik ke poin pertama ya, kalau misalnya ada diskusi, jangan dilakukan di ruang tertutup dan di ruang privat, tapi lakukan di ruang publik dan hindari waktu yang malam. Kemudian kalau misalnya ada kejadian 3 dosa, laporkan. Yang tidak kalah penting, tim PMM Kemendikbudristek tidak mentolerir ya drugs and alcohol. Jadi kalau misalnya teman-teman mahasiswa terbukti terlibat di 2 hal ini, sudah dipastikan akan diminta mundur dari program PMM. Kemudian tentunya mahasiswa harus bijak dan sopan dalam pergaulan, bermedia sosial, dan chat di forum-forum, baik itu beserta dengan tim PMM maupun sesama mahasiswa dan juga dengan koordinator PT maupun dosen modul Nusantara di PT penerimanya. Ekspresikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama PMM berlangsung dalam bentuk unggahan video, foto, dan tulisan gitu ya di media sosial ataupun di kanal-kanal digital lainnya. Dan jangan lupa tag atau informasikan tim PMM. Selanjutnya, kita akan mendorong teman-teman mahasiswa segera melengkapi dokumen dan data pendaftaran untuk PMM Angkatan Ketiga, ikuti syarat-syaratnya, unggah dokumennya, dan segera submit. Pilih perguruan tinggi dan mata kuliah yang kalian inginkan. Next slide, teman-teman operator, dan connect dengan sosial media PMM di IG ada Pertukaran Mahasiswa Merdeka dan juga bisa email ke kami di pmm.kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Next slide yang terakhir. Sebagaimana tadi berkali-kali disampaikan bahwa dengan mengikuti PMM ini mungkin hanya 1 semester, tapi artinya atau experience-nya akan berlangsung dan bermakna untuk sepanjang hayat. Bagaimana dengan tagline dari PMM, bertugas sementara, bermakna selamanya. Demikian paparan untuk PMM Angkatan Ketiga, khususnya untuk pendaftaran mahasiswa. Kami dorong sekali lagi teman-teman mahasiswa segera ya semangat untuk mendaftar dan menjadi bagian dari keluarga PMM Angkatan Ketiga.